Upaya paksa penangkapan dalam operasi tangkap tangan, OTT, yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di Kabupaten Hulu Sungai Utara, HSU, Kalimantan Selatan, diwarnai insiden serius. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kasidatun, Kejaksaan Negeri HSU, Tri Taruna Faryadi, diduga menabrak petugas KPK menggunakan mobil saat berupaya melarikan diri dari sergapan tim penindakan. Insiden tersebut terjadi ketika tim KPK melakukan upaya penangkapan terhadap Tri Taruna pada Kamis, 18 Desember 2025. Saat lokasi sudah dikepung, tersangka justru melakukan perlawanan dengan memacu kendaraan roda 4-nya hingga mengenai personel KPK yang berada di lapangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya insiden tersebut. Ia menyampaikan bahwa upaya penabrakan dilakukan menggunakan kendaraan roda 4. Namun petugas KPK yang menjadi sasaran berhasil menghindar sehingga tidak mengalami luka serius. Kondisi petugas dipastikan selamat. Akibat aksi nekat tersebut, Tri Taruna berhasil meloloskan diri dari penangkapan. Hingga kini, keberadaannya masih dalam pencarian intensif oleh KPK. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa laporan petugas di lapangan menyebut tersangka melakukan perlawanan aktif dan melarikan diri saat hendak ditangkap. KPK pun memberikan ultimatum agar Tri Taruna segera menyerahkan diri dan bersikap kooperatif. Asep menambahkan, apabila upaya pencarian tidak membuahkan hasil, KPK akan segera menerbitkan status daftar pencarian orang, DPO, terhadap Tri Taruna. KPK juga berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan serta pihak keluarga tersangka untuk melacak keberadaannya, mengingat pelarian biasanya mengarah ke lingkaran terdekat. Meski Tri Taruna masih buron, KPK memastikan status hukumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan berdasarkan kecukupan 2 alat bukti. Selain Tri Taruna, KPK juga menahan 2 pejabat Kejaksaan Negeri HSU lainnya, yakni Albertinus Parlinggoman Napitupulu, Kepala Kejaksaan Negeri HSU, Asis Budianto, Kepala Seksi Intelijen Kejari HSU. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan Negara, Rutan, KPK selama 20 hari pertama, terhitung mulai 19 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Para tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E dan F UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP Yungto pasal 64 KUHP. Dalam konstruksi perkara, KPK menduga para tersangka melakukan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di HSU, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan RSUD. Modus yang digunakan adalah menakut-nakuti pejabat dinas dengan laporan pengaduan dari LSM agar menyerahkan sejumlah uang. Kajari HSU Albertinus diduga menerima aliran dana sedikitnya 804 juta rupiah pada periode November-Desember 2025 melalui perantara Asis dan Tri Taruna. Rinciannya meliputi 270 juta rupiah dari Kepala Dinas Pendidikan HSU, 235 juta rupiah dari Direktur RSUD HSU melalui Tri Taruna, 149,3 juta rupiah dari Kepala Dinas Kesehatan melalui Asis. Selain berperan sebagai perantara, Tri Taruna juga diduga menerima aliran dana pribadi hingga 1,07 miliar rupiah, yang berasal dari mantan Kepala Dinas Pendidikan HSU pada 2022 serta rekanan pada 2024. Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan barang bukti uang tunai 318 juta rupiah dari kediaman Kajari HSU. KPK menegaskan penindakan ini dilakukan untuk memberikan efek jera serta menegaskan bahwa praktik korupsi oleh aparat penegak hukum tidak akan ditoleransi. Respons Pemkab HSU. Bupati HSU Sahrujani menilai kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh aparatur pemerintah daerah untuk menjaga integritas. Ia menegaskan komitmen agar pemerintahan HSU dijalankan secara bersih dan transparan. Ia juga mengimbau seluruh SKPD tetap bekerja sesuai koridor hukum dan mengajak masyarakat fokus mendukung pembangunan daerah. Namun, terkait status hukum para petinggi Kejari HSU, Sahrujani memilih tidak berkomentar lebih jauh. Kasus ini menjadi catatan kedua bagi Pemkab HSU berurusan dengan KPK. Sebelumnya, pada November 2021, KPK menangkap Bupati HSU Abdul Wahid dalam kasus suap dan gratifikasi yang berujung vonis 8 tahun penjara.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.